Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'dah, kepada teman-teman yang saya hormati, alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini kita masih bisa melanjutkan aktivitas seperti biasa. Semoga sampean semua, panjenengan semua diberikan kesehatan dan kelancaran dalam melaksanakan aktivitas dan ibadah, amin. Untuk kesempatan pada kali ini kita akan mempelajari materi selanjutnya, yakni macam-macamnya puasa. Kita bisa buka halaman 137. Anwa'us syiyam, macam-macam puasa. Nanti saya bacakan yang pokok-pokok saja, dan nanti untuk yang penjelasan di dalamnya bisa dipelajari sendiri-sendiri. Saya bacakan, bismillahirrahmanirrahim. Anwa'us syiyami, macam-macamnya puasa. Bab ini menjelaskan tentang macam-macam puasa. Min haitsul hilli wal hurmah, dipandang dari aspek halal dan haramnya melaksanakan puasa. Qad yakunu asyamu wajiban wa qad yakunu manduban. Bahwasanya puasa ini ada kalanya wajib, ada kalanya hukumnya sunnah. Wa qad yakunu makruhan, dan ada kalanya makruh. Wa qad yakunu muharraman, dan ada kalanya diharamkan. Wa tafsilu kama yali, adapun detailnya terperincinya ini sebagaimana akan disebutkan di bawah ini. Nomor 1, asyamu al wajib. Puasa wajib. Jadi puasa ada wajib, sunnah, makruh, haram. Yang pertama, puasa wajib. Asyamu al wajib, amma syamu al wajib bahwa syamu ramadhana wa syamul qadha an ramadhana wa syamu nazar wa syamu nazri wa syamul kafaroh. Nah, puasa wajib itu apa saja? Yakni puasa Ramadan, puasa qadha itu mengkodoni atau nyaur utang puasa an Ramadhana. Jadi mengkodoni puasa Ramadan yang kita tinggalkan, misalnya kita dengan sengaja atau tidak meninggalkan puasa di bulan Ramadan, maka kita setelah Idul Fitri wajib mengqadha. Nah, ini namanya puasa qadha, wajib dilakukan. Atau misalnya bagi yang perempuan karena faktor hamil, faktor menyusui, sehingga dia tidak kuat untuk melaksanakan puasa, maka nanti setelah Idul Fitri wajib diqadai. Puasa nazar. Biasa puasa nazar, misalnya nazar itu ya berjanji. Misalnya kalau saya wisuda S1, setelah wisuda saya akan puasa 3 hari. Nah, ini puasa nazar namanya. Harus atau wajib dilakukan. Wasyamul kafaroti, dan puasa kafarot. Ya, puasa untuk kafarot itu menambal. Jadi misalnya gini, orang yang ketika puasa Ramadan dia melakukan hubungan suami istri di siang hari dengan sengaja, maka orang seperti ini yang pertama dia harus mengqadha puasanya jelas, dan kemudian dia kena kafarot, yakni harus memerdekakan budak. Memerdekakan budak ketika tidak ada. Kalau sekarang tidak ada, maka harus puasa 2 bulan berturut-turut. Apabila dalam bulan puasa dia sengaja berhubungan suami istri di siang hari, maka dia wajib untuk menunaikan puasa 2 bulan berturut-turut. Nah, ini. Ketika tidak mampu, maka kemudian nanti dia mengeluarkan 60, mengeluarkan makanan pokok 1 mud sebanyak 60 fakir miskin. Nah, ini kalau orang yang dengan sengaja di siang hari bulan puasa melakukan hubungan suami istri.
Selanjutnya asyamu al-mandub, puasa yang kedua adalah puasa yang disunahkan. Wa amasyamu al-mandubu bahwa ma warotat anusus bistihbabi tatawwi bihi walaysa bi fardin minal ibadah. Adapun puasa puasa mandub atau puasa yang sunnah, yakni puasa yang ada nas, ada keterangan Al-Quran dan Al-Hadis tentang kesunahan untuk menunaikan puasa tersebut. Dan ini bukan fardu. Sunnah itu kalau dilakukan dapat pahala, ketika ditinggalkan tidak mendapatkan dosa. Yang pertama adalah syamu yaumi arafah li ghairil haji, yakni puasa hari Arafah bagi orang yang tidak menunaikan ibadah haji. Yakni tanggal berapa? Wa fi tas'izil hijjah, yakni tanggal 9 Dzulhijjah. Wa amal hajju fa innahu la yustahabu lahu siyamu yaumi arafah bal yustahabu lahu fitruhu liyaqwaya ala du'a fi dzalikal yaum. Adapun orang yang sedang menunaikan haji malah tidak sunnah. Sunnahnya malah dia tidak puasa. Karena apa? Karena supaya dia kuat berdoa di hari tersebut, tanggal 9 Arafah. Tapi bagi orang yang tidak sedang menunaikan haji sunnah. Yang pertama adalah puasa sunnah, yakni puasa Arafah atau puasa wahwata fi ta'si Dzulhijjah, yakni tanggal 9 Dzulhijjah. Yang bisaumi yaumi Asyura wa Tasu'a. Selanjutnya yang kesunahan puasa sunnah, yakni puasa hari Asyura tanggal 10 bulan Muharram dan 9. Wa Asyura huwa asyirul Muharram wa Tasu'a huwa atasi minhu. Ini. Adapun puasa Asyura ya ini tanggal 10 Muharram, kalau Tasu'a itu 9 Muharram. Kemudian yang C, puasa sunnah yakni shaumi yaumil itsnain wal khamis. Puasa hari Senin dan Kamis. Adapun dalilnya ini karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yataharra saumal itsnain wal khamis. Kanjeng Nabi ini selalu berusaha serius benar-benar puasa dalam hari Senin dan Kamis. Selain itu juga turadu al-a'mal yaumal itsnain wal khamis. Fa uhibbu ayyufrada amali wa ana shaimun, katakan Nabi, setiap amal itu akan diangkat dilaporkan di hari Senin dan Kamis, dan saya Kanjeng Nabi itu berkata suka ketika amal saya dilaporkan kepada Allah, saya dalam keadaan puasa. Itu salah satu alasan di mana ini puasa Senin Kamis itu dilakukan Kanjeng Nabi sehingga itu menjadi sunnah. D, saumi salati ayyamin min kulli syahrin. Puasa sunnah selanjutnya yakni puasa 3 hari di setiap bulan. Ini apa? Wal afdalu an takuna ayyamal layali al-bait. Yakni yang lebih utama yakni puasa di hari-hari ayyamul bait. Ayyamul bait itu hari ketika terang. Yakni apa? Wahya al-yaum asalis asyara. Warabi asyara wal khamisa asyara. Yakni tanggal 13 tiap bulan, 13 Komariah ya. Komariah yakni tanggal 13, 14, 15. Inilah yang dinamakan ayyamul bait. Ini disunahkan untuk menunaikan puasa. Selanjutnya yang H, C, D, H. Selanjutnya puasa yang disunahkan yakni shaumu sittati ayyamin min Syawal. Puasa 6 hari di bulan Syawal. Wal afdalu tatabu'uha aqiba Idul Fitri mubasyiratan. Walakin la yustaratu bal tahsulu as-sunnah bi siyamiha mutafarriqatin. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam qala man shoma ramadhana tsumma atba'ahu sittan min Syawal kana ka siyami dahri, rawahu Muslim. Kesunahan puasa di bulan Syawal ini yakni 6 hari. 6 hari ini yang lebih baik adalah berturut-turut, yakni ketika masuk 1 Syawal, ini kan haram puasa karena hari tasyrik. Maka tanggal kedua bulan Syawal 2, 3, 4, 5, 6, 7. Setelah 6 hari ini lebih utama ditunaikan puasa di hari-hari tersebut. Akan tetapi misalnya belum mampu atau tidak memungkinkan puasa di
tanggal 2 Syawal sampai tanggal 7 bisa nanti dilakukan di lain waktu, yang penting masih di bulan Syawal. Ini masih termasuk kesunahan puasa di bulan Syawal. Selanjutnya asyamu al-makruh, puasa yang dimakruhkan. Tadi puasa wajib itu puasa Ramadan, puasa qadha, puasa kafarat, dan puasa nadar. Puasa sunnah sebagaimana tadi, dan sekarang puasa yang dimakruhkan. Apabila dilakukan malah makruh, dibenci oleh Allah. Apa itu wasyamu al-makruh? Wasyamu al-makruh wa alladzi yutarotabu ala tarkihi as-sawab. Wala yutarotabu ala fi'lihi sawabun wala yaqubun. Nah, puasa makruh adalah puasa yang mana akan mendapatkan pahala ketika ditinggalkan, dan tidak akan mendapatkan pahala maupun siksa ketika dilakukan. Wa minas shaumi al-makruh, dan termasuk puasa yang makruh apa? Yang pertama adalah ifradu yaumil jum'ah bisaum, yakni menyendirikan puasa Jumat tok. Tidak digandeng dengan sebelumnya ataupun setelahnya. Wa dalilu dzalika qaulu sallallahu alaihi wasallam la yasum ahadukum yaumal jum'ah illa ayyasuma qablahu ayyasuma ba'dahu. Rawahu al-Bukhari Muslim. Dalilnya ini, janganlah puasa di antara kamu puasa Jumat kecuali digandeng dengan hari sebelumnya ataupun setelahnya. Ini alasan kenapa puasa hari Jumat tok itu hukumnya makruh. Yang bi ifradu yaumi sabti bisaum, juga sebagaimana Jumat, puasa di hari Sabtu tok ini juga hukumnya makruh. Sebagaimana Kanjeng Nabi dawuh, wala tasumu yauma sabti illa fima iftaradallahu alaikum. Janganlah engkau puasa di hari Sabtu kecuali hari yang difardukan oleh Allah untukmu. Ini. Wa kadzalika yukrahu aidan ifradul ahad bisaum li anal yahuda tu'azimu yaumi sabti wa nasara yaumil ahad. Walakin yukrahu jam'u sabti ma'al ahad fi syiyam li annahu la yu'azimuha ahadun mujtami'ina. Nah, begitu juga makruh, yakni puasa puasa di hari Ahad tok. Nah, karena orang Yahudi itu orang Yahudi itu mengagungkan hari Sabtu, dan orang Nasrani mengagungkan hari Ahad. Akan tapi tidak dimakruhkan ketika menggabung antara Sabtu dengan Ahad. Puasa Sabtu dan Ahad nggak apa-apa. Tapi kalau Jumat tok, Ahad tok, ataupun Sabtu saja, itu yang dimakruhkan. Yang kecil yakni syamud dahri, puasa naun, puasa selamanya, bukan puasa naun, puasa tidak ada batasnya. Jadi, wa ayasruda al-insanu as-sauma tailatal am duna ayyuftira fi ayyi yaumin minal ayyam. Yakni apa? Terus-menerus orang puasa terus-menerus setiap tahun tanpa ada jeda untuk mokel, untuk tidak puasa. Jadi puasa terus, puasa tahun. Fa innahu la yukrahu idza afṭara al-insan al-ayyam allati yahrumu shaumuhuma. Wa lam yatruk bi hadza syiyam haqqan minal huquq al-mutarattab alaihi. Wa lam yulhiqhu bihi aidan dararun. Nah, apabila kemudian puasa terus menerus, tapi kemudian ketika waktu yang diharamkan untuk tidak puasa dia mokel, ini tidak apa-apa. Jadi puasa terus, tapi ketika waktu-waktu yang haram puasa dia tetap tidak puasa. Ini boleh, nggak masalah. Nah, selanjutnya 4 puasa yang diharamkan. Asyamu al-Muharram, yang keempat, asyamu al-Muharram, halaman 139. Yahrumu syamul ayyam at-taliyah, diharamkan puasa untuk hari-hari yang akan disebutkan. Ini yang pertama adalah syamu yaumi Idul Fitri wal Adha. Yakni haram puasa di hari Idul Fitri dan Idul Adha. Wa dalilu dzalika riwayatun an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an syami yaumaini, yaumul Adha wa yaumul Fitri, rawahu Muslim. Ini Kanjeng Nabi dawuh, Kanjeng Nabi melarang puasa 2 hari, yakni Idul Adha, Idul Fitri, dan Idul Adha. Kalau Idul Adha itu hari apa saja? Wahya al-ayyam as-salasah allati tali yauma Idul Adha. Kalau Idul Adha yakni 3 hari setelah hari Tasrek. Berarti tanggal 2, 3, 4. Tanggal 1 ini kan hari Tasrek. Jelas hari Nahar, Masya Allah. Hari Nahar ini jelas
tidak boleh, dan kemudian ditambah 3 hari, 2, 3, 4 hari hari tasrek ini tidak boleh puasa di di apa itu di Idul Adha. Kemudian kalau Idul Fitri ini cuma 1 hari, ini hari hari Nahar atau di tanggal 1 Idul Fitri saja. Kalau tanggal 2 dan selanjutnya nanti boleh, bahkan sunnah yang 6 hari itu. Kemudian yang kalau di sini juga yaumi syak, puasa di hari syak. Wa huma yaumil salasin min Sya'ban, yakni puasa di tanggal 30 Sya'ban. Ini karena apa? Haitu yasuku fihi annas, ketika bimbang ini puasa atau belum ya. Jadi ini sudah masuk puasa atau belum ya? Kok puasa dia ini haram. Tadi di sebagian pendapat itu makruh ya. Kemudian selanjutnya di saumunus fi tsani min Sya'ban. Puasa setengah di bulan Sya'ban, mulai tanggal 15 mulai tanggal 6 berarti idza intasofa. Jadi 16, 17 ke atas ini menurut musonif itu haram. Wa dalilu dzalika qaulu sallallahu alaihi wasallam idza intasofa Sya'banu fala tasumu. Ketika sudah mencapai tanggal setengah Sya'ban maka janganlah kamu puasa. Lakin tantafi hurmatu shaumi saki yaumi saki wa nisfi tsani min Sya'bana wa nisfu tsani min Sya'ban idza wafaqa 'adatan lishaum. Aw wa shola siyamahu bima qabla nisfi atsani min Sya'bana. Nah, akan tapi keharaman ini hilang ketika puasa di pertengahan bulan Sya'ban 16 ke atas. Ini ada kaitannya dengan puasa Daud misalnya, sehari puasa sehari tidak, sehari puasa tidak. Jadi sebelum tanggal 15 Sya'ban sudah melakukan puasa yang rutin, sehari puasa sehari tidak, sehari puasa sehari tidak. Ini ketika puasa tanggal pas setengah yang kedua di bulan Sya'ban tidak masalah. Atau misalnya puasa tanggal 16 tapi tanggal 15, 14 ini dia puasa. Jadi gandeng ada hari sebelumnya. Di hari sebelumnya puasa dari tanggal 15, maka tanggal 16 ke atas di bulan Sya'ban itu tidak masalah. Sampai tanggal 30 bulan Sya'ban itu tidak haram. Jadi boleh-boleh saja. Jadi itulah beberapa macam daripada puasa. Puasa itu ada yang wajib, ada yang sunnah, ada yang makruh. Yang wajib apa saja? Di antaranya ini puasa Ramadan, puasa nazar, kemudian puasa qadha dan puasa kafarat. Kemudian puasa sunnah, yakni apa saja? Puasa Yaumi Arafah, yakni tanggal 9 Dzulhijjah bagi orang yang tidak menunaikan ibadah haji. Tapi bagi yang menunaikan ibadah haji maka malah disunahkan untuk tidak puasa karena supaya kuat berdoa dan beribadah pada hari tersebut. Yang kedua yakni puasa Asyura dan puasa Tasu'a tanggal 9 dan 10 Muharram, itu sunnah. Kemudian selanjutnya puasa sunnah yakni Yaumul Itsnain wal Khamis, puasa Senin Kemis. Selanjutnya yang D puasa Ayyamul Bid 3 hari di pertengahan setiap bulan, yakni tanggal 13, 14 dan 15 bulan di Komariah. Selanjutnya puasa sunnah yakni puasa 6 hari di bulan Syawal. Tanggal setelah hari tasrek sehari nahar ya. Hari tasrek berarti tanggal 2, 3, 4, 5, 6, 7. Atau nanti yang penting 6 hari di bulan Syawal. Selanjutnya puasa yang makruh apa saja ini? Makruh itu ketika dilakukan itu tidak dapat dosa, tidak dapat pahala, tapi itu sesuatu yang dibenci oleh syariat. Ketika ditinggalkan mendapatkan pahala. Apa itu puasa apa saja? Yakni yang pertama adalah puasa hari Jumat saja tanpa digandeng dengan Sabtu maupun Kamis. Begitu juga puasa hari Sabtu tok tidak digandeng dengan Jumat maupun Ahad. Begitu juga hari Ahad tok
saja tanpa digandeng dengan Sabtu maupun Senin atau selanjutnya. Jadi ifradu saum saum yaumil Jum'ah, saum yaumil Ahad, saum yaumil Sabti. Jadi Jumat saja atau Sabtu saja atau Ahad saja. Niatnya itu saja tanpa menggandengkan dengan sebelumnya atau setelahnya. Ini makruh. Kemudian puasa dahar, puasa selamanya. Jadi ketika ada waktu-waktu yang diharamkan puasa, dia tetap puasa. Ini ini makruh. Masya Allah. Masya Allah. Oh, kalau maaf. Jadi kalau makruh itu puasa dahar, tapi di waktu-waktu dia diharamkan puasa, kok dia tidak puasa, ya nggak masalah. Tapi kalau dahar kemudian dia melakukan puasa di hari-hari yang wajib puasa, yang dilarang puasa, ya maka malah jadi haram. Jadi puasa dahar ini nggak masalah ketika kadang ada jedanya lah. Apalagi ketika hari-hari diharamkan untuk puasa, dia tidak puasa atau mukel. Kemudian puasa yang diharamkan yakni puasa Idul Fitri, Idul Adha. Idul Fitri 1 hari ketika hari Tasyrik. Kalau Idul Adha yakni ketika Idul Adha hari nahar, kemudian Tasyrik tanggal setelah Tasyrik 3 hari ya, setelah nahar 3 hari. Jadi hari nahar ketika Idul Adha yang pertama itu kemudian ditambah 3 hari. 3 hari inilah haram puasa. Sekarang yang nahar itu sudah maklum, itu haram puasa. Kemudian puasa Yaumisak tanggal 30 Sa'ban ketika kita bimbang ini sudah masuk Ramadan atau masih Sa'ban ya. Kalau bimbang seperti ini kok puasa, haram. Dan kemudian haram juga puasa pertengahan bulan Sa'ban ya. Tanggal 16 sampai tanggal 30 itu haram selama tidak digandeng dengan puasa sebelumnya. Misalnya tanggal 15 atau 14 puasa, dilanjut tanggal 16 ke atas nggak masalah. Atau memang sudah kebiasaan puasa Daud, sehari puasa sehari tidak, itu boleh. Kemudian puasa di tanggal yang separuh, yang kedua di bulan Sa'ban. Demikianlah untuk materi pada kesempatan kali ini, yakni materi anwa'us syiyam atau macam-macamnya puasa. Dan kemudian kita akan lanjut di waktu yang akan datang. Terima kasih, semoga manfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.